الحمد لله الذي جعل الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في مصحف التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin. Ini orang-orang hijrah semua. Ya, mudah-mudahan Ketua DKM beserta jajarannya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, dan kita semua istiqomah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahala untuk kita semuanya, baik pahala puasa di siang hari ataupun pahala daripada qiyamul lail kita pada tiap-tiap malamnya. Kita minta Allah Subhanahu wa taala yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajatnya Allah mudahkan, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-25. Benar? Di sini 25 atau 29 udah? 25 ya. Hari ke-25 bulan suci Ramadan. Ini artinya tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Sayyid Ahmad ibni Muhammad ibni Alawi, ya, beliau menyampaikan dalam sebuah qaulnya, kun Abdullah wa la takun Abdur Ramadan. Jadilah kalian semuanya hamba-hambanya Allah, jangan menjadi budaknya Ramadan. Jadi orang yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan meninggalkan kita, kita tetap ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kita tetap taat sama Allah di bulan-bulan lainnya. Kita yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, kita tetap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menjadi budaknya Ramadan, orang yang menjadi hambanya Ramadan, ketika Ramadan selesai, maka taatnya juga selesai. Gitu ya. Ini Ramadan subuh sampai penuh. Kira-kira lepas dari Ramadan subuhnya sampai luar enggak? Sampai luar. Jadi yang di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Alhamdulillah. Ya, ini kata Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali. Beliau katakan, ya, kun Abdullah wa la takun Abd Ramadan. Jadilah kalian hambanya Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi hamba-hambanya Ramadan. Karena orang yang menjadi hambanya Ramadan, selesai Ramadan ketaatannya hilang. Selesai Ramadan, segala hal yang dia jauhkan selama bulan suci Ramadan, yang menggugurkan pahala ibadahnya selama bulan suci Ramadan, lepas dari Ramadan semuanya ditinggalkan. Menjadi pasukan daripada syaitan lagi. Kalau sekarang kan pasukan malaikat, ya, pasukan malaikat. Ya, alhamdulillah.
Ini kata beliau Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Al-Maliki. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun lepas dari Ramadan kita tetap bisa taat, tetap bisa menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa akhir Ramadan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang masih kita harapkan di sisa Ramadan yang kurang lebih, kalau Muhammadiyah sudah menentukan lebarannya, Pak. Muhammadiyah insya Allah lebarannya hari apa? Jumat. Ini NU belum memutuskan kapan lebarannya. Jadi kalau mau cepat-cepat ikut Muhammadiyah lebarannya. Kalau mau agak lama dikit ya nunggu nanti keputusan dari pemerintah. Insya Allah NU ikut dari keputusan pemerintah. Yang tersisa dari beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, untuk kita semuanya, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama Ramadan adalah fase Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan fase itu, ya, fase rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap umatnya Nabi Muhammad SAW, yang siang harinya puasa, malam harinya dia mendirikan sholat malam, dia insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita melewati fase yang pertama dengan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fase di mana kata Nabi Muhammad SAW, fase kedua ini di 10 yang kedua. Di 10 yang kedua, kata Nabi SAW, Allah memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang puasa di siang hari dan malamnya mengerjakan sholat malam. Sholat tarawih maksudnya. Ya, orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam hari, ya, di fase kedua, dan orang yang mengerjakan puasa di siang hari di fase kedua, insya Allah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dianggap remeh. Biasanya orang kalau masuk fase kedua itu penyakit mulai datang, Pak. Ada yang batuk nggak berhenti-berhenti, akhirnya kagak sholat malam. Ya, ada yang badannya meriang, ya, mulai masuk karena kebanyakan minum es, badannya meriang, akhirnya puasanya batal. Ya, jadi fase kedua ini fase yang mulai rawan sebetulnya. Ya, makanya kata Nabi SAW, yang puasa di siang hari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan siapa orang yang mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampunin segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah melewati 10, ya, hari kedua bulan suci Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kesalahan kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang melewati fase kedua bulan suci Ramadan dengan puasa dan dengan qiyamul lail. Kalau siang harinya nggak puasa, malam harinya nongkrong di pos ronda, agak pernah sholat tarawih, kira-kira dapat nggak itu semua? Enggak, rugi malaikat. Kata malaikat, enak aja, yang puasa aja, ya, belum tentu dapat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapat cuma rasa lapar dan haus saja. Nah, ini yang repot. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan kita
selama 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan memasuki 10 hari yang ketiga ini, mudah-mudahan semuanya yang kurang dari diri kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di fase yang ketiga. Ini fase terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Di fase ini, di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW, "Itkun minan nar." Hari di mana manusia nanti dibebaskan dari panasnya api neraka. Jadi dia mengerjakan puasa di sisa 10 terakhir ini dan mengerjakan sholat malam di 10 terakhir ini, mudah-mudahan tergolong sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semua, sahabat kita, tetangga kita semuanya, Allah bebaskan dari panasnya api neraka. Itu yang masih tersisa di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini adalah kita minta sama Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Selain itu, di 10 akhir Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah Allah berikan kepada umat dan nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Allah letakkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kapan tepatnya? Di malam-malam ganjil, kata Nabi Muhammad SAW. Di malam-malam ganjil Allah letakkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana kalau kita melakukan ibadah di malam itu, maka mendapatkan pahala yang luar biasa seperti kita mengerjakan ibadah selama 1000 bulan atau 1000 tahun? 1000 bulan. Di zaman Bani Israel diceritakan di dalam kitab Hikayat Ramadan. Dia sengaja kitabnya saya bawa, ya, biar saya nggak dianggap ngarang-ngarang. Kenapa ada yang namanya Lailatul Qadar? Wa sababu nuzul hadhihi surah. Sebab diturunkannya surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala dzakara Jibril alaihi salatu wassalam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Syam'un al-Ghazi. Pernah Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Syam'un al-Ghazi. Kita sering mengenalnya dengan sebutan Samson. Samson. Padahal nama aslinya adalah Syam'un al-Ghazi. Jadi Samson itu bukan cerita dongeng, Pak. Ini kitabnya ada. Samson, pernah dengar ceritanya Samson? Apa ceritanya Samson? Laki-laki yang kuat, ya, yang nggak bisa terkalahkan. Setiap kali dia perang, wahwa ghazal kufar alfa syahrin. Orang ini, Syam'un al-Ghazi, adalah orang yang perang, ya, perang selama 1000 bulan, dan selama itu pula dia nggak pernah terkalahkan. Syam'un al-Ghazi, ya, namanya adalah Syam'un al-Ghazi. Wa kana silahu lahwi jamalin wa laysa lahu ghayruha min alatil harb. Wa kullama daraba al-kuffar bi hadha al-lahyi qatala ma la yuhsa adaduhum. Banyak orang, ya, orang-orang kafir kala itu yang melawan Syam'un al-Ghazi ini banyak yang terbunuh. Pokoknya saking kuatnya Syam'un al-Ghazi ini, ya, banyak orang kafir yang kala itu, ya, terbunuh di tangannya Syam'un al-Ghazi atau Samson lah bahasanya, ya. Kemudian fa idza atasha yakhruju min mawdin asnan ma'un azb fa yashrubuhu wa idza ja'a yanbutu min lahmun fa ya'kuluhu fa kana ala hadha kulli yawmin hatta madha min umrihi alf shahrin.
Wahia 83 sanatan wa 4 ashhurin. Fa'ajazal kufar an raddihi. Ketika selama 1000 bulan Samson melakukan perperangan terhadap orang-orang kafir, dia nggak pernah terkalahkan. Akhirnya orang kafir ini kemudian punya trik yang lumayan jahatnya. Ya, lewat siapa? Orang kafir ini meminta agar Samson ini bisa dikalahkan oleh mereka. Kemudian faqalu li imra'atihi wa hiya kafiratun. Dia berbisik orang kafir tersebut kepada istri daripada Syam'un al-Ghazi. Memang kalau laki sekuat apapun biasanya yang paling tahu kelemahannya adalah siapa? Istri. Makanya kalau orang semakin banyak istrinya, semakin banyak kelemahannya. Istri banyak-banyak, Pak. Satu aja cukup. Satu di Bekasi, satu di Cirebon, satu di Majalengka sana. Yang penting resikonya ditanggung sendiri. Ya. Itu akhirnya orang kafir ini bekerja sama dengan istri daripada Syam'un al-Ghazi. Ketika melakukan kerjasama, kata orang kafir, gimana caranya? Ya, kamu bisa membunuh suamimu. Diajarin sama orang kafir. Kalau suamimu lagi tidur, ikat tangan dan kakinya. Diikatlah akhirnya oleh istrinya tersebut. Ketika diikat sama istrinya, terbangunlah si Syam'un al-Ghazi ini. Ketika terbangun, akhirnya nanya suaminya, kenapa saya diikat? Saya mau ngetes, namanya perempuan. Saya mau ngetes kesaktian kamu. Kira-kira kamu ketika diikat dengan rantai seperti ini, masih bisa enggak terlepas? Masih bisa enggak menggunakan kekuatannya? Tak lama dari itu, akhirnya Syam'un al-Ghazi melepas semua ikatan yang sudah diikat oleh istrinya. Terlepas semua. Hari pertama, jebakan istrinya enggak bisa tersampaikan. Hari kedua, dicoba lagi sama istrinya. Tetap akhirnya istrinya nanya, apa kira-kira yang membuatmu bisa terkalahkan oleh makhluk yang lainnya? Di sini dikatakan oleh Syam'un al-Ghazi, ya imra'ati, ana waliyun min awliyaillah. Wahai istriku, saya adalah kekasih dari para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. La yaghlibu alayya syai'un min amri dunya illa sya'ri hadha. Enggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan saya kecuali satu helai rambut ini. Jadi Syam'un al-Ghazi itu punya satu helai rambut yang panjang, yang kalau itu dicabut kekuatannya akan rontok. Jadi ibu-ibu kalau suaminya gampang marah, gampang kesel dan sebagainya, tarik rambutnya kira-kira yang bisa dicabut yang mana? Insya Allah itu hilang tuh emosinya dan sebagainya, kekuatannya runtuh. Ya, Syam'un al-Ghazi akhirnya ketika tidur rambutnya dicabut oleh istrinya. Ketika rambutnya dicabut oleh istrinya, ini Syam'un al-Ghazi diikat tangannya dengan rantai oleh istrinya, kakinya diikat dengan rantai. Kemudian ketika semuanya diikat, ya, ditanya sama istrinya, apakah kamu saat ini masih memiliki kekuatan yang super? Kata Syam'un al-Ghazi, kekuatan saya sudah hilang. Ketika tahu Syam'un al-Ghazi tidak lagi memiliki kekuatan, akhirnya istrinya mengajak orang-orang kafir untuk datang ke rumahnya. Dibunuhlah Syam'un al-Ghazi tersebut. Gara-gara siapa tuh? Istrinya. Ya, gara-gara istrinya. Kenapa istrinya mau melakukan itu? Karena orang kafir, beliau membujuk istrinya, "Nu'tika amwalan katsiratan." Kata orang kafir, kami akan beri kamu harta yang banyak kalau kamu mampu bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk membunuh Syam'un al-Ghazi. Beliau sudah berperang selama 1000 bulan,
kemudian dikalahkan di atas kasur oleh istrinya gara-gara rambutnya dicabut. Ini laki-laki makanya sekuat apapun kalahnya di atas apa? Ya, paham. Ya, akhirnya kalah. Sam'un al-Ghazi memiliki kekalahan gara-gara apa? Kerjasama antara istrinya dengan orang kafir tersebut. Yang tadinya menang terus melawan orang-orang kafir, akhirnya dikalahkan di atas kasur atas kerjasama istri dan orang-orang kafir tersebut. Kemudian faqata'u udunaihi, ketika Sam'un al-Ghazi sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, dipotonglah sama orang-orang kafir kedua telinganya Sam'un al-Ghazi. Wa 'ainaihi, dan dicabut bola matanya Sam'un al-Ghazi. Wa syafataihi, dan lidah mulutnya ini, dua bibirnya dirobek oleh orang-orang kafir. Wa lisanahu wa yadayhi wa rijlaihi, semua anggota tubuhnya dipretelin satu demi satu sama orang kafir. Wa kulluhum yajtami'una fi dzalikal bait, semuanya itu dikumpulkan dalam satu rumah. Jahatnya orang-orang kafir. Gara-gara apa? Sam'un al-Ghazi tidak pernah terkalahkan selama berperang ya dengan orang-orang kafir. Fa'awallahu ta'ala ilaihi ayya syai'in turidu bihim asna'uhu faqala an tu'tiyani minal quwwati hatta uharrika hamuda hadzal bait fayanhadimu alaihim faqawwahu Allah wa harraka nafsahu fa waqa'a saqfu alaihim wa uhliku jami'an wa imra'atuhu ma'ahum fa anjahu Allah ta'ala minhum wa raddallahu alaihi a'dha'ahu wa ba'da dhalika abadallah alfa syahrin ma'a qiyami lailiha wa siyami nahariha. Maka dari cerita ini banyak di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang saat itu nangis mendengar cerita Sam'un al-Ghazi yang meninggalnya begitu tragis. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan cerita ini di depan sahabat, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal tadri sawabahu? Apakah kita semua ini bisa mendapatkan pahalanya Sam'un al-Ghazi yang selama 1000 bulan tidak pernah terkalahkan ketika berperang melawan orang-orang kafir. Jadi kita nggak perlu lagi perang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Cukup kata Nabi SAW, faqala alaihi salatu wassalam, la adri, fa anzalallahu Jibril alaihi salam bihadhihi surah wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatal qadri. Kata Nabi, kita hakikatnya enggak bisa mengalahkan apa yang sudah didapat oleh Sam'un al-Ghazi melalui peperangan. Tapi malaikat Jibril kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, a'taituka wa ummataka lailatal qadri. Wahai Muhammad, aku berikan kepadamu dan aku berikan untuk umatmu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Al-ibadah fiha afdhalu min ibadatin 70,000 syahrin. Yakni kata malaikat Jibril, satu ibadah yang kalau kalian kerjakan itu lebih afdal daripada 70.000 bulan kalian mengerjakannya. Saat itu 70.000 bulan, bukan 1000 bulan. Wa qala ba'duhum, qala Allah Ta'ala ya Muhammad, rak'atani fil lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbi sayfi alfa syahrin fi zamani Nabi Bani Israel. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, ya Muhammad, rak'atani fi lailatul qadri khairun, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik untukmu wali ummatika, dan untuk umatmu, daripada berperang selama 1000 bulan yang sudah dikerjakan oleh nabi-nabi Bani Israel. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, cukup 2 rakaat kita, itu pahalanya lebih baik daripada perang
selama 1000 bulan. Kira-kira kita sudah dapat belum Lailatul Qadar? Kira-kira sudah dapat belum Lailatul Qadar? Saya mau kasih rumusnya nih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, masih di dalam kitab ini diceritakan, ya. Ini kalau kita ibadah, ini sampai jam berapa ini? Habis sudah, setengah jam. 2 jam 6. Haus, Pak. Ya. Qala Al-Ghazali. Ini diingat-ingat. Setiap tahun kita insya Allah panjangkan umur. Masuk terus ke dalam bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwal minasy-syahri. Fa in kana, Imam Ghazali itu memberikan prediksi kepada kita kalau pengen tahu kapan letaknya Lailatul Qadar. Ini bukan kata saya, kata Imam Ghazali di dalam kitab ini. Kata Imam Ghazali, fa in kana awwaluhu yaumal ahad, apabila awal Ramadan jatuhnya pada hari Ahad, au yaumal arbi'a, atau jatuhnya awal Ramadan pada hari Rabu. Kita kemarin Ramadan hari apa? Hari Kamis. Berarti bukan. Fahiyya, kata Imam Ghazali, maka Lailatul Qadar Lailatul Tis'in wa Ishrin, jatuhnya pada malam 29. Kalau malam kalau hari pertama puasa adalah hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuhnya malam ke-29. Ya. Yang kedua, aw yaumal itsnain. Kalau puasa awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, fahiya Lailatul Ihda wa Ishrin, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 21. Kalau awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 21. Aw yaumat tsulatsa awil Jumu'ah, atau kata Imam Ghazali, kalau Ramadan jatuhnya di hari Selasa atau hari Rabu atau hari Jumat, fahiya Lailatul Sab'in wa Ishrin, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada malam ke-27. Ini kata Imam Ghazali, kalau hari Selasa dan hari Jumat awal Ramadan, maka Lailatul Qadar jatuhnya di malam 27. Aw yaumal khamis. Nah, kita puasanya hari apa? Kamis. Enggak ada yang Rebu, enggak ada kemarin. Enggak apa-apa, puasa duluan hari Rebu enggak apa-apa. Selasa juga enggak apa-apa duluan kemarin. Hah? Kalau jatuhnya hari Kamis, aw yaumal khamis, kalau puasa jatuhnya pertama kali di hari Kamis, fahiya Lailatul Khamsin wa Ishrina, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Semalam tuh. Jadi kita yang mengerjakan sholat isya, minimal sholat isya, atau sholat subuh berjamaah semacam ini tadi. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin, orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, ka'annama nisfu sholatul lail, seakan-akan dia mengerjakan sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia mengerjakan sholat sepanjang malam. Alhamdulillah, kalau semalam adalah Lailatul Qadar, berarti insya Allah kita tergolong orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab ini, bukan kata saya. Ya, maka kalau awal Ramadannya adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadar kata Imam Ghazali jatuhnya pada Lailatul Khamsin wa Ishrin, malam ke-25. Ini diingat-ingat, Pak. Jadi kalau tahun besok kita masih dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat nih apa yang dibilang oleh Imam Ghazali. Kira-kira tahun depan puasanya awalnya hari apa?
maka kejar Lailatul Qadar di malam-malam itu. Awal sabti, kalau harinya awal Ramadan adalah hari Sabtu, fahiyat Lailatul Salatin wa Ishrin, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-23. Ini kata Imam Ghazali. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau beliau bilang, kalau malam Jumat, ya, di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ada malam ganjilnya, kata Habib Al-Haddad. Kemarin kan malam Jumat kemarin malam berapa? 23. Kata Habib Al-Haddad, kalau malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil akhir bulan suci Ramadan, maka disitulah Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat. Ya, kata Imam Ghazali, kalau awal puasanya hari Kamis, maka Lailatul Qadar 25. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, maka disitulah Lailatul Qadar. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ini beliau menanggapi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, wa munzu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idatil madhkurah. Kata Imam Hasan Asy-Syadzili, selama aku balik, kata Imam Hasan Asy-Syadzili, selama aku balik, aku nggak pernah lepas dari mendapatkan Lailatul Qadar karena rumusnya Imam Ghazali. Jadi insya Allah semalam adalah Lailatul Qadar. Ya, yakin nggak Pak? Jadi kalau bapak-bapak semalam ngomelin istri, itu dosanya sama seperti dosa ngomelin istri selama 1000 bulan. Kalau semalam melakukan kebaikan kepada istri, ya, memberikan nafkah tambahan dan lain sebagainya kepada istri, sama seperti melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Kira-kira yang semalam dilakuin kebaikannya apa keburukannya? Keburukannya. Kebaikan, alhamdulillah. Kalau kita belum yakin, ini masih ada rumusan. Ini terakhir, masih ada rumusan. Kalau masih belum yakin apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, ya, tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar, kita pakai rumus yang disampaikan ulama pada umumnya. Apa kata ulama pada umumnya? Lailatul Qadar itu jatuh setiap malam 27. Apa rumusannya? Lihat, Lailatul Qadar di dalam surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu Allah sebut sebanyak berapa kali? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada berapa kali disebut di dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar? 3 kali. Kata ulama, rumusnya Lailatul Qadar itu kalau dipecah satu persatu hurufnya, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Benar nggak? Coba dihitung. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Kata ulama, karena Allah sebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, maka 9 dikali 3 sama dengan 27. Lailatul Qadar masih ada di malam 27. Kalau kurang yakin dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali, maka tunggu Lailatul Qadar di malam 27. Ya, jadi jangan berhenti ibadah di malam hari ini. Mentang-mentang kata Imam Ghazali, saya udah dapat Lailatul Qadar,
karena rumusan Imam Ghazali, akhirnya besok masjid sepi. Karena masih ada rumusan. Ikut rumusan ulama yang lain, beliau bilang Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Rumusannya berdasarkan tadi. Di dalam Al-Quran, Allah sebut Lailatul Qadar sebanyak 3 kali, dan huruf-hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. 9 kali 3, 27. Jadi masih ada malam 27. Semangat lagi ibadah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak dapat Lailatul Qadar, malam 29 tungguin di Marrakas. Tapi bawa duit, nyenengin istri, nyenengin anak. Kalau sudah dapat THR, insya Allah pahalanya lebih besar juga daripada Lailatul Qadar. Yang punya duit, yang nggak punya duit, diem di masjid sampai Lebaran 3 hari. Ya, mudah-mudahan ini yang kita sampaikan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya, biar sisa akhir Ramadan ini semangat kita ibadah semakin meningkat. Ya, insya Allah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab ini berdasarkan hasil pengalaman beliau-beliau semuanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pada akhirnya kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita niatkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya mendapatkan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang keluar dari Ramadan melainkan semua kesalahan kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari Ramadan kita seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti bayi yang baru lahir kembali. Semua dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah, kita minta yang belum mendapatkan hidayah, ya, dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, keluarga yang jauh di sana. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita semuanya, jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai akhir hayat Allah tetapkan hidayah untuk kita semuanya hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena benar. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتلاوتنا وتمن تفسيرا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في عمرنا وفي علمنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي معيشتنا وفي مزرعتنا وفي تجارتنا وفي جماعاتنا جميع معوقاتنا يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا Muhammad wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama ini baik ucapan ataupun sikap dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan hadirin sekalian. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.